Halo teman-teman INA, hari ini kita akan mulai belajar tentang desain lingkungan termal. Sebagai informasi di awal bahwa termal itu ada hampir di semua benda dan skalanya kalau kita di bidang desain arsitektur bisa mulai dari urban, tapak, arsitektur, dan elemen arsitektur. Untuk masalah utama yang terjadi di urban, biasanya yang terjadi itu adalah urban heat island. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya pusat kota itu dibagi atau disebar, lalu transportasinya diperpendek sehingga terbentuk yang namanya compact city. Solusi lainnya adalah dengan memberikan tambahan penghijauan, lalu menambahkan sistem transportasi umum, dan juga memanfaatkan air untuk sistem pendinginan jika memang kotanya berbatasan dengan badan air seperti sungai atau teluk. Lalu berikutnya terkait dengan tapak, seperti yang sudah saya sampaikan di video tentang passive architecture, bahwa susunan tipe bangunan itu akan berpengaruh terhadap kondisi termal. Kenapa? Karena kondisi massa bangunan yang berbeda, susunan massa bangunan yang berbeda akan mengakibatkan pembentukan daerah bayangan angin yang berbeda, sehingga besar tidaknya angin yang ada di tapak akan membantu mempercepat pelepasan panas dari tapak. Lalu yang ketiga itu adalah arsitektur dan elemen arsitektur, di mana di sini biasanya termal itu akan menyebabkan pemuaian dan penyusutan material bangunan, sehingga ada material bangunan retak, bocor, dan sebagainya. Material berat atau ringan itu punya bobot dan ketebalan yang berbeda, sehingga berbeda juga kemampuannya dalam menyimpan termal. Jadi kalau kita bandingkan, ini gambar yang di sebelah kiri, kita bisa lihat bahwa tipenya adalah tipe struktur dinding pemikul. Jadi dindingnya tebal untuk memikul struktur bangunan, dan ternyata dinding yang tebal itu kalau direlevansikan dengan termal, dia punya kemampuan untuk mendinginkan dan mengurangi jumlah panas yang masuk ke dalam bangunan. Beda dengan bangunan yang di sebelah kanan ini adalah rumah tradisional dengan dinding tipis dan berpori. Tujuannya sama, untuk mendinginkan dan mempercepat pelepasan panas yang masuk ke dalam bangunan. Hari ini kita akan belajar tentang dua topik khususnya, yaitu tentang iklim dan perubahan iklim yang terjadi di bumi. Yang pertama kita masuk ke iklim dulu. Nah, ini dua istilah yang pasti teman-teman sudah sering dengar, iklim dan cuaca. Apa bedanya? Kalau iklim itu adalah integrasi cuaca atau gambaran kondisi atmosfer yang khas pada suatu daerah dan dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan kalau cuaca itu sifatnya momentari. Momentari dalam artian dia akan selalu berubah-ubah tergantung kondisi atmosfernya. Namun demikian, iklim dan cuaca, climate dan weather di sini punya elemen yang sama, yaitu temperatur, kelembapan, terus pergerakan udara, curah hujan, cloud cover, sunshine duration, solar radiation. Nah, kita ini di Indonesia berada di zona iklim warm humid yang elemennya itu setiap harinya relatif konstan, hampir tidak ada perubahan dari ke hari ke hari. Yang berbeda mungkin hanya musimnya, yaitu kita mengalami musim hujan dan musim kemarau. Nah, iklim itu punya skalanya dari makro, meso, dan mikro. Makro ini biasanya terjadi di radius 500 sampai 5.000 km. Jadi contohnya kita se-Indonesia ini punya makro climate yang sama, yaitu iklim tropis. Skala iklim yang kedua itu adalah meso. Meso climate itu radiusnya antara 1 sampai 10 km. Nah, ini biasanya zonanya itu kota. Jadi misalnya antara Surabaya dengan Batu, terus Batu dengan Tengger misalnya.
itu punya ciri-ciri elemen iklim yang berbeda secara mesoclimate. Lalu berikutnya di microclimate itu zonanya adalah 100 meter. Nah, ini biasanya zonanya setempat di mana bangunan itu berdiri. Jadi misalnya antara UC, iklimnya itu akan berbeda dengan di supermall seperti itu. Kenapa bisa terbentuk skala iklim? Itu karena ada dua kelompok faktor yang berpengaruh. Yang pertama adalah natural environment, dan yang kedua adalah built environment. Untuk natural environment sendiri, yang pertama yang berpengaruh terhadap pembentukan skala iklim itu adalah geographical latitude. Jadi kalau teman-teman ingat, latitude itu adalah garis lintang. Kalau digambarkan di bola dunia, dia adalah garis-garis horizontalnya. Kenapa geographical latitude itu bisa mempengaruhi iklim? Karena berdasarkan latitude itu, matahari itu geraknya hanya di 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Sehingga radiasi matahari di daerah-daerah tersebut itu relatif lebih besar daripada di latitude yang lain. Geographical latitude sendiri nanti akan mempengaruhi season of the year. Jadi posisi latitude itu akan mempengaruhi musim atau tahun. Biasanya di latitude rendah kita menjumpai 2 musim, di latitude yang tinggi kita menjumpai 4 musim. Berikutnya terkait altitude atau topografi, itu juga bisa menciptakan skala iklim. Kenapa? Karena tempat yang semakin tinggi itu akan semakin dekat dengan matahari, sehingga radiasi dan temperatur biasanya semakin tinggi. Berikutnya adalah efek dari badan air. Ini kalau teman-teman ingat di waktu SMA dulu pernah belajar tentang angin darat dan angin laut. Nah, ini kan terjadinya karena adanya perbedaan badan air. Perbedaan temperatur antara badan air dengan tanah akan menciptakan aliran udara dan akhirnya akan mempengaruhi iklim. Angin laut itu yang terjadi pada siang hari dan angin darat yang terjadi pada malam hari. Lalu berikutnya terkait built environment, kepadatan bangunan ini juga akan mempengaruhi elemen iklim. Jadi area yang biasanya kepadatan bangunannya lebih tinggi, maka temperaturnya juga akan lebih tinggi karena udara panas akan terperangkap di antara masa-masa bangunan. Pola vegetasi, baik pola maupun ukuran vegetasi yang digunakan, itu juga akan mempengaruhi elemen iklim. Lalu transportasi itu kaitannya dengan emisi karbon, jaringan jalan, jumlah kendaraan itu juga akan menyumbang thermal atau beban bahang pada lingkungan. Sekarang kita masuk ke elemen-elemen iklim. Ada 7 elemen iklim, tapi 5 yang sangat berpengaruh terhadap arsitektur. Itu adalah solar radiation, air temperature, humidity, air movement, dan precipitation. Kita bahas dulu yang solar radiation. Kalau teman-teman ingat, radiasi matahari itu adalah radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang terdiri dari sinar UV, lalu visible light, dan sinar infrared. Nah, ini akan berpengaruh utamanya adalah terhadap temperatur. Jadi untuk kita misalnya yang di tropis lembab, karena langitnya berawan, maka diffuse radiasi mataharinya itu besar. Sehingga perbedaan temperatur antara siang dan malam kita tidak terlalu besar. Berbeda dengan mereka yang hidupnya di iklim tropis kering, di mana langitnya itu biasanya adalah clear sky, maka radiasi matahari yang besar itu adalah radiasi yang direct, yang langsung, sehingga
perbedaan temperaturnya antara siang dan malam itu relatif sangat besar. Lalu yang kedua, tentang temperatur sendiri. Temperatur itu pengertiannya adalah gejala kehadiran bahang pada suatu sistem. Nah, radiasi matahari itu akan menyebabkan bumi memiliki temperatur permukaan dan temperatur udara di atas permukaan bumi. Yang ketiga, terkait kelembapan, yaitu jumlah atau kadar air yang ada di udara. Nah, Indonesia di sini termasuk di tropis lembab. Kenapa tropis lembab? Karena badan airnya besar. Negara kita banyak dikelilingi oleh laut dan hutannya atau tropical forestnya juga cukup besar. Kita bandingkan dengan Afrika misalnya dengan latitude yang sama, ternyata dia bukan tropis lembab karena sebagian besar wilayahnya adalah gurun. Lalu terkait air movement atau pergerakan udara atau angin, ini biasanya diukur dalam dua cara, yaitu velocity dan arahnya, kecepatan dan arah anginnya. Lalu precipitation itu adalah semua bentuk air yang dideposit oleh atmosfer, bisa dalam bentuk hujan, salju, frost, dan sebagainya. Ada banyak pengklasifikasian iklim di dunia, tapi untuk mata kuliah Environmental Architecture ini, kita akan membaginya ke dalam 4 bagian besar saja, yaitu cold climate, lalu temperate, hot dry, dan warm humid. Nah, strategi adaptasi terhadap iklim setempat itu bisa dipelajari lewat beberapa hal. Bisa lewat biological response, lalu traditional clothing, dan bisa juga lewat traditional building response-nya. Kenapa traditional building response bisa kita pelajari sebagai strategi responsif terhadap iklim? Karena pada traditional building itu belum ada teknologinya, jadi bisa kelihatan respon bangunan terhadap iklimnya. Beda misalnya dengan bangunan modern yang sudah pakai AC, lampu, dan semuanya sudah diset dengan teknologi, sehingga responnya terhadap iklim itu tidak terlalu terlihat. Ini kita coba masuk satu-satu, mulai dari cold climate dulu. Jadi kalau cold climate, ciri-ciri umumnya, secara umum dia winternya itu sangat dingin gitu. Lalu cool spring, mild summers, dan long autumn. Nah, kalau dilihat dari ilustrasi di sini, ini adalah biological response-nya yang bisa kita pelajari bahwa kebanyakan aktivitas makhluk hidupnya adalah melakukan hibernasi. Lalu kalau dari traditional clothing-nya, ini biasanya kita menyebutnya winter outfit yang sifatnya thick atau tebal. Terus dilihat dari traditional building response-nya, kita menyebut ini istilahnya adalah barrier ridge envelope. Artinya bangunannya tebal untuk memerangkap panas di dalam bangunan. Nah, sekarang kalau kita interpretasikan ke bangunan modern, responnya seperti apa? Di sini bisa kita lihat bahwa bangunannya juga sama, tebal. Lalu kacanya ini biasanya diarahkan ke ekuator untuk menangkap radiasi matahari, sedangkan sisi yang lain itu masif. Jadi yang sebelah sini itu menghadap ke ekuator. Terus yang sebelah ini yang tidak menghadap ekuator biasanya sifatnya masif. Lalu berikutnya untuk temperate climate, ciri umumnya dia hot humid summer, cold winter, dan punya 4 musim. Kalau dilihat dari biological response-nya, yang terjadi adalah tumbuhan atau hewannya itu mengalami yang namanya altering thickness dan density. Jadi ada saat dia kering, habis gitu daunnya, misalnya kalau tumbuhan, ada saat dia sangat rimbun. Kalau dilihat dari traditional clothing-nya,
sifatnya layered sehingga fleksibel. Jadi pada saat dia butuh kedinginan, dia pasang jaketnya atau blazernya. Lalu ketika panas, layernya akan dia buka sehingga membantu untuk menurunkan suhu. Kalau dilihat dari bangunan tradisionalnya, ini kita menyebut istilahnya adalah suite ridge envelope. Dan ketika diinterpretasikan ke bangunan modern, sama seperti biological response, traditional clothing atau traditional buildingnya. Jadi biasanya arsitekturnya ini fleksibel. Kenapa fleksibel? Kalau dilihat jendelanya punya banyak layer juga, punya banyak ukuran, dan materialnya juga beragam. Jadi panas dia akan buka, dingin dia akan tutup, jendelanya berlapis-lapis dan berbagai macam ukuran. Ada yang sebagian kaca, sebagian tidak. Dan kalau dia menggunakan kaca, dihadapkan ke arah datangnya matahari. Lalu yang berikutnya untuk tropis kering, ciri umumnya summernya extremely hot, ekstrim sekali panasnya. Terus moderately cold winter, clear sky, kelembapannya rendah, lalu curah hujannya juga sedikit. Nah ini kalau dilihat dari biological response-nya, animal itu punya habitat yang underground, jadi dia terlindung di tanah. Ini kalau kita lihat sepintas sudah mirip ya. Lalu yang berikutnya tentang traditional clothing-nya, ini kita lihat bahwa clothing-nya itu adalah full covering outfit. Jadi semua tertutup. Nah ini kalau dilihat dari respon bangunannya, kita menyebutnya sama dengan yang di cold climate tadi. Jadi barrier, ridge envelope. Namun tujuannya beda karena di sini bangunannya tebal justru untuk menahan panas supaya tidak masuk di siang hari. Lalu interpretasi full covering outfitnya kalau dilihat, teman-teman bisa lihat bukaannya sedikit, hampir semuanya tertutup. Lalu satu bangunan dengan satu bangunan yang lain itu berhimpitan untuk tujuan saling membayangi antara bangunan satu dengan bangunan yang lain. Lalu berikutnya ini iklimnya kita. Jadi kita tinggal di warm humid yang orang-orang sering bilang ini surganya dunia iklimnya. Jadi kalau dilihat dari biological response-nya, kita bisa lihat dari beehive atau honeycomb di sini. Ini yang bisa dicontoh adalah bahwa dia punya banyak lubang. Lalu kalau dilihat dari clothing-nya juga minimum covering of clothing. Kalau dilihat dari traditional building-nya, ini roof-nya dominan. Terlalu biasanya diangkat ya. Jadi ada elevated building. Interpretasi modernnya seperti ini. Yang bisa dilihat strategi responsifnya seperti beehive tadi, dia punya banyak lubang, tapi dia juga punya banyak pembayangan. Jadi tujuannya banyak lubang supaya sirkulasi udara masuk, lalu panas cepat keluar, tapi juga punya banyak pembayangan untuk menghalangi radiasi matahari masuk ke dalam bangunan. Berikutnya adalah terkait climate change atau perubahan iklim. Jadi iklim di bumi selama beberapa dekade terakhir sudah banyak mengalami perubahan. Ini kalau dilihat dari sejarahnya, gambar yang pertama ini adalah gambar bumi, foto bumi yang pertama kali diambil di tahun 1968. Lalu berikutnya di tahun 1972.
kelihatan penuh itu fotonya, kelihatan kokoh sekali itu buminya ya. Dan ketika foto ini dirilis, bumi itu menjadi punya julukan Blue Marble yang kesannya besar dan kokoh sekali. Nah, tapi ketika dipelajari lebih lanjut, bumi kita yang besar dan kokoh itu ternyata sangat rentan karena hanya dilindungi oleh lapisan tipis ini yang kita sebut dengan atmosfer. Nah, perubahan iklim di bumi itu disebabkan oleh efek rumah kaca. Sebenarnya efek rumah kaca itu punya manfaat positif jika terjadi secara alami. Kenapa? Karena dapat menjaga suhu bumi tetap hangat ketika malam hari, ketika tidak mendapatkan panas matahari. Jadi, justru yang menjaga bumi kita tetap hangat di malam hari itu adalah efek rumah kaca. Tapi ketika ada alterasi dari manusia atau prosesnya sudah tidak lagi alami, impact-nya jadi negatif. Apa yang dimaksud proses tidak alami tadi? Karena ada proses pembangunan, transportasi, pertambangan, dan sebagainya. Akibatnya, lapisan atmosfer ini menebal karena ada tambahan dari gas-gas yang terperangkap, sehingga radiasi matahari yang masuk ini tidak bisa dilepaskan lagi dan terperangkap di lapisan atmosfer. Ini yang menyebabkan suhu bumi semakin lama semakin tinggi. Ini ilustrasi perubahan iklim dari tahun 1958 sampai tahun 2013-an. Dilihat bahwa global temperatur data dari 4 data yang berbeda itu terjadi tren peningkatan suhu bumi sebesar 0,5 derajat Celcius. Ini ya, jadi ada peningkatan 0,5 derajat Celcius dalam kurun waktu kurang lebih 50 tahun. Lalu konsentrasi CO2-nya juga meningkat dari 275 ke 400 part per million. Ini ya. Nah, kenaikan temperatur dan peningkatan konsentrasi CO2 itu berhubungan dan menyebabkan yang namanya perubahan iklim. Nah, kaitannya dengan kita apa perubahan iklim? Yang terjadi seperti ini, ketika suhu itu meningkat, maka lautan itu akan semakin banyak mengeluarkan uap air, sehingga udara panas mampu menerima atau menampung lebih banyak uap air. Yang terjadi sekarang itu ada peningkatan 30% kapasitas penampungan uap air, sehingga udara panas dengan kandungan uap air yang banyak itu perputarannya lebih banyak terjadi di permukaan laut. Akibatnya apa? Akibatnya adalah siklus hidrologi yang semakin dipercepat, sehingga yang namanya bencana alam seperti hujan, tanah longsor itu juga akan semakin sering terjadi. Hujannya semakin ekstrim, cuacanya semakin ekstrim, dan ada tren hujan atau banjir yang terjadi hampir di seluruh dunia. Ini yang terjadi di Jakarta, beberapa ilustrasinya, lalu di Pakistan, di Korea. Berikutnya, air laut yang semakin banyak atau tinggi itu tumpahnya ke daratan. Jadi pada waktu tumpah, garamnya ikut. Akibatnya apa? Akibatnya lahan-lahan di sekitarnya sudah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Nah, di sini yang terjadi kandungan air bersihnya berkurang. Lalu karena hujan sudah turun sangat lebat di musim hujan, maka musim kemarau yang terjadi adalah musim yang benar-benar kering berkepanjangan. Terjadi kekeringan di mana-mana, lalu kebakaran hutan, lahan pertanian dan peternakan bisa berubah jadi gurun pasir, dan terjadi konflik untuk perebutan persediaan air. Selain beberapa ilustrasi foto tadi, ini ada ilustrasi berupa video yang juga menggambarkan
bagaimana perubahan iklim membawa dampak negatif terhadap lingkungan alami, dan bagaimana ternyata lingkungan alami itu dapat bertahan. Pada akhirnya yang merasakan impact negatif terbesar adalah manusia itu sendiri. Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Nah, karena semua hal itu, maka salah satu solusinya adalah dengan mengubah mindset arsitek, yaitu dimulai dengan memberikan pelajaran mengenai green living, green design, dan passive design. Di sini kita mengharapkan arsitek mulai menjadikan iklim sebagai konteks dalam mendesain, di mana bentuk-bentuk bangunan yang didesain oleh teman-teman itu akan merespon terhadap iklim setempat, bukan hanya mengikuti iklim, karena kalau hanya mengikuti berarti tidak akan bisa menciptakan kenyamanan. Iklim sendiri bukan sebagai determinasi dari bentuk yang diciptakan teman-teman, tapi akan berpengaruh terhadap desain dari teman-teman.